Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Manadif, mahasiswa semester 4 Jakarta Global University. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kapasitansi untuk mata kuliah rangkaian listrik 2. Kapasitansi sendiri adalah pengertian secara umum adalah kapasitor, komponen elektronikal yang berfungsi menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. Fungsi kapasitor terbagi beberapa, yaitu menyimpan muatan elektron atau listrik, sebagai filter atau penyaring dalam rangkaian power supply, sebagai frekuensi pada rangkaian antena, sebagai kopling antara rangkaian satu dengan rangkaian yang lain, atau menghemat daya listrik pada lampu neon, sebagai isolator pada rangkaian arus arah, sebagai konduktor pada rangkaian arus bolak-balik, sebagai peralatan tegangan DC untuk mengubah arus AC ke DC, sebagai pembangkit gelombang AC atau isolator. Selanjutnya, jenis-jenis kapasitor. Yang pertama, kapasitor elektrotikum aluminium. Elektrotikum kapasitor ALCO. Kapasitor ini umum digunakan untuk kapasitas besar dalam aplikasi daya tinggi seperti power supply. Tantalum elektrotik kapasitor lebih kecil dan ringan dibandingkan dengan ALCO, digunakan di perangkat elektronik kecil dan ponsel. Yang kedua, kapasitor keramik. Multi-layer ceramic kapasitor atau disebut MLCC. Kapasitor ini memiliki banyak lapisan keramik padan, umumnya digunakan dalam aplikasi kecil hingga menengah seperti pada papan sirkuit cetak atau PCB. Kapasitor disk seramik digunakan pada frekuensi rendah hingga menengah, sering digunakan dalam aplikasi filtering advancement. Yang ketiga, kapasitor variabel. Kapasitor triple kapasitor ini dapat diatur nilainya dan sering digunakan untuk penyetelan presisi dalam rangkaian elektronik. Kapasitor variabel tuning digunakan dalam aplikasi frekuensi radio dan televisi untuk menyesuaikan sirkuit osilator. Selanjutnya, perbedaan kapasitansi dengan induktansi. Kapasitansi adalah elemen rangkaian seperti induktor yang berfungsi menyimpan dan mengembalikan energi dalam kapasitor, penyimpanan langsung di dalam suatu medan listrik. Sedangkan induktansi tersendiri komponen elektronik pasif yang dapat menyimpan energi penyimpanan berlangsung pada medan magnet. Selanjutnya, cara menghitung kapasitor. Penghitungan kapasitor pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu menggunakan warna dan angka. Perhitungan kapasitor menggunakan warna. Satu, cara menghitung kapasitor dengan kode warna. Penandaan nilai kapasitansi dengan kode warna biasanya diterapkan pada kapasitor kertas dan poliester. Cara membaca nilainya dimulai dari kode warna paling atas, lalu berangsur turun ke bawah. Berikut tabel kode warna pada kapasitor, ilustrasi tabel kode warna pada kapasitor sesuai dengan tabel yang ada di bawah ini. Cara membaca 2. Pemberasan turun tabel kode warna pada kapasitor. 3. Kode warna pada angka 1 dan angka 2 menunjukkan angka. 4. Kode warna ketiga menunjukkan faktor pengali. 5. Kode warna keempat menunjukkan nilai toleransi kapasitor untuk memahami lebih jelas. Contoh pada rangkaian berikut memiliki 4 kode warna, yaitu kuning, ungu, merah, dan hijau. Berapa nilai kapasitansinya? Pembahasannya seperti berikut. Warna kuning sama dengan 4. Warna biru sama dengan 6, warna merah sama dengan 2 dikali dengan 100. Dan warna hijau sendiri ada 5% karena dua kode pertama menunjukkan angka dan kode ketiga sebagai faktor pengali.
maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 4 dan 6 ditulis sebagai 46. Kemudian dikalikan dengan 100. Maka nilai kapasitansinya adalah 46 dikali 100 sama dengan 4700 PF atau 4,7 NF. Sementara karena kode warna hijau menunjukkan 5%, maka kapasitor tersebut memiliki nilai toleransi sebanyak 5%. Selanjutnya, penghitungan kapasitor menggunakan angka. Cara menghitung kapasitor dengan huruf angka sebenarnya cara menghitung kapasitor dengan huruf angka mirip dengan warna. Bedanya, informasi nilai kapasitansi ditulis menggunakan kode tertentu, bukan warna. Kode penulisan angka kapasitansi pada kapasitor menggunakan 3 buah angka dan 1 buah huruf. Berikut penjelasan masing-masing angka dan huruf tersebut. Angka pertama dan angka kedua menunjukkan nilai kapasitansi. Angka ketiga menunjukkan faktor pengalih. Huruf menunjukkan nilai toleransi kapasitor. Untuk kode kapasitor 3 angka, 2 angka pertama adalah nilai kapasitansi dalam PF, dan angka ketiga adalah faktor pengalih dari 2 digit pertama untuk menghitung nilai kapasitansi akhir kapasitor. Berikut adalah angka-angka dengan nilai-nilai yang ada. Selanjutnya, sebagai contoh, sebuah kapasitor memiliki angka 154J. Berapa nilai kapasitansinya dan toleransinya kapasitor tersebut? Pembahasan kode 154J, nilai kapasitor sama dengan 15 dikali 10.000 sama dengan 150.000 PF atau 150 NF. Nilai toleransi J sama dengan 5%. Maka kapasitor tersebut memiliki nilai kapasitansi sebesar 150 NF dan nilai toleransi sebesar 5%. Selanjutnya, rumus rangkaian kapasitor. Rumus rangkaian paralel adalah C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C4 ditambah C sama dengan N, di mana C total nilai total kapasitansi kapasitor, C1 kapasitor ke-1, C2 menandakan kapasitor kedua, C3 menandakan kapasitor ketiga, C4 menandakan kapasitor keempat, dan Cn menandakan kapasitor ke N. Rumus dari rangkaian kapasitor adalah rangkaian dari seri kapasitor adalah 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 ditambah 1 per C4 ditambah 1 per Cn. C total sama dengan total nilai kapasitansi kapasitor. C1 sama dengan kapasitor ke-1. C2 sama dengan kapasitor kedua. C3 sama dengan kapasitor ketiga. Sedangkan C4 sama dengan kapasitor keempat. Dan Cn adalah kapasitor ke N. Selanjutnya, contoh soal kapasitor paralel. Seorang perancang rangkaian elektronik ingin merancang sebuah peralatan elektronika. Salah satu nilai kapasitansi yang diperlukan adalah 2500 PF. Tetapi nilai tersebut tidak dapat ditemukan di pasaran komponen elektronika. Oleh karena itu, perancang elektronika tersebut menggunakan rangkaian paralel untuk menambahkan nilai kapasitansi yang diinginkan. Nah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Berapa kombinasi yang dapat digunakan antara lain? 1 buah kapasitor dengan nilai 1000 PF, 1 buah kapasitor dengan nilai 1500 PF. Nah, dengan rumusan yang sudah ada, C total sama dengan C1 ditambah C2. C total sama dengan 1000 PF ditambah 1500 PF. C total sama dengan 2500 PF. Maka kapasitor yang diinginkan oleh sebuah perancang elektronika tersebut
dapat digunakan dengan rangkaian paralel yang sudah dibuat. Selanjutnya, terima kasih. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.